Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dr. Iketut Sudarsana, SAG MPDH, selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan, yang saya hormati seluruh rekan-rekan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan sesanti angayu bahagia ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kerta waranugraha beliau, kita senantiasa diberikan kerahayuan dan keselamatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi pembelajaran atau presentasi kami terkait administrasi kebijakan dalam pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ida Ayunindya Brahmani Putri dan kedua rekan saya Igede Ari Sedana Yoga dan Niputu Suwardani. Adapun ruang lingkup pembahasan presentasi kami yakni pengertian, kebijakan pendidikan nasional dan daerah, kebijakan umum, khusus dan teknis, nilai-nilai dasar dan prinsip kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, persoalan-persoalan implementasi kebijakan pendidikan, model-model kebijakan pendidikan, analisis kebijakan pendidikan dalam dunia pendidikan, kebijakan pemerintah mengenai otonomi pendidikan, dan metodologi studi kebijakan pendidikan. rekan-rekanku yang berbahagia. Presentasinya kali ini kami awali dengan penyampaian latar belakang dari materi yang kami bawakan. Bahwasanya pendidikan merupakan suatu bentuk mentransformasi ilmu, ide, gagasan, norma-norma yang disampaikan baik dalam bentuk formal, informal, maupun struktural formal. Penyampaian pandangan ini disampaikan oleh Anwar. Begitu pentingnya pendidikan, utamanya di Indonesia, maka diperlukan pula adanya administrasi kebijakan dalam pendidikan untuk memberikan arah, tujuan agar tercapainya pendidikan tersebut sesuai dengan harapan bersama. Lalu apa yang dimaksud dengan administrasi kebijakan dalam pendidikan? Administrasi kebijakan dalam pendidikan, secara etimologi kami bagi menjadi dua sub pembahasan, yakni administrasi dan kebijakan pendidikan. Administrasi merupakan suatu bentuk menggabungkan atau mengintegrasikan tujuan pendidikan secara profesional, spiritual, hingga material. Sedangkan kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem, nilai, dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Ada pula pandangan lain yang menyebutkan bahwasanya kebijakan pendidikan ini dapat juga dipahami sebagai suatu perangkat panduan yang memberikan kerangka kerja bagi tindakan dalam hubungan dengan persoalan yang bersifat substansif. Maka secara terminologis, administrasi kebijakan pendidikan merupakan perangkat panduan yang memberikan kerangka kerja bagi tindakan dalam hubungan dengan persoalan substansif guna mengintegrasikan tujuan pendidikan. Materi saya akan lanjutkan terkait kebijakan pendidikan nasional dan kebijakan pendidikan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwasanya kebijakan pendidikan itu dibagi menjadi dua. Ada kebijakan pendidikan yang bersifat kebijakan pendidikan pusat dan ada kebijakan pendidikan yang bersifat kebijakan pendidikan daerah. Kebijakan pendidikan pusat ini bersifat nasional, sedangkan kebijakan bersifat daerah ini biasanya diselenggarakan di instansi pemerintahan naungan provinsi. Kebijakan pendidikan yang bersifat nasional disebut dengan kebijakan sentralistik, yang dimana kebijakan pendidikan ini itu muaranya atau sebagai penentunya adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan
kebijakan yang bersifat naungannya di provinsi itu disebut dengan kebijakan desentralistik, yang dimana kebijakan ini berada di bawah naungan peraturan daerah dan juga sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku pendidikannya di daerah tersebut. Kebijakan pendidikan itu dibagi menjadi 3. Ada kebijakan umum, kebijakan khusus, dan kebijakan teknis. Yang pertama yakni kebijakan pendidikan umum. Kebijakan pendidikan yang bersifat umum merupakan kebijakan pendidikan eksekutif. Oleh karena itu, orang-orang yang menentukannya adalah mereka yang berada pada posisi eksekutif, yang termasuk ke dalam kebijakan pendidikan umum ini diantaranya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan. Selanjutnya yakni kebijakan pendidikan teknis. Kebijakan pendidikan teknis ini disebut atau lazim juga disebut dengan kebijakan operatif. Disebut sebagai kebijakan operatif karena kebijakan ini merupakan pedoman pelaksana. Penentu kebijakan pendidikan ini berada pada tangan pejabat eselon 2 ke bawah, seperti misal Direktorat Jenderal atau pimpinan lembaga non-departemental. Produk dari kebijakan pendidikan ini berupa peraturan, keputusan, dan instruksi pimpinan lembaga. Contoh dari kebijakan pendidikan teknis ini diantaranya yang pertama adalah Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI nomor 43/D3 tahun 1983 yang membahas tentang beban tugas tenaga pengajar di perguruan tinggi. Yang kedua adalah Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud nomor 44 Dikti /2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah Petunjuk Teknis Dirjen PMTK tentang pembayaran tenaga penghasilan. Selanjutnya yakni kebijakan pendidikan yang bersifat khusus atau disebut juga dengan Special Policy Level. Tingkat kebijakan ini letak penentunya ada di tangan Menteri Pendidikan. Special Policy Level ini dibuat oleh Menteri Pendidikan dengan mendasarkan kebijakan yang ada di atasnya, berupa keputusan bersama menteri atau berupa peraturan menteri negara. Contoh kebijakan pendidikan yang bersifat khusus pada level kementerian yakni yang pertama adalah Keputusan Mendiknas RI nomor 056/P/2007 tentang pembentukan kuesioner sertifikasi guru. Yang kedua, Pemendiknas RI nomor 36 tahun 2007 tentang penyaluran tunjangan profesi bagi guru. Yang ketiga, Permendiknas RI nomor 47 tahun 2007 tentang penyelenggaraan infasi. Yang keempat yakni Peraturan RI nomor 8 tahun 2009 tentang program pendidikan profesi guru prajabatan. Yang kelima yakni Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2019 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Dan yang terakhir yang keenam yakni Peraturan bersama Mendiknas dan Kepala BKN nomor 3/5/PB tahun 2010 nomor 14 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Baik, saya akan memaparkan materi selanjutnya yang mengenai nilai-nilai dasar dan prinsip kebijakan pendidikan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor per/04/M/4/2007 tentang
pedoman umum, formulasi, implementasi, evaluasi kinerja, dan revisi kebijakan publik di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Sekurang-kurangnya ada 6 nilai dasar kebijakan pendidikan, antara lain: 1. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan haruslah bersifat cerdas. 2. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus bersifat bijaksana. 3. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus memiliki harapan baru. 4. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus terfokus pada rakyat. 5. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus bisa memberi motivasi. 6. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus produktivitas, memiliki kualitas. Selanjutnya, ada 6 prinsip-prinsip yang dianut dalam formulasi kebijakan pendidikan, yaitu: 1. Benar dalam proses. 2. Benar secara isi. 3. Benar secara politik etik. 4. Benar secara hukum. 5. Benar secara manajemen. 6. Benar secara bahasa. Selanjutnya, implementasi kebijakan pendidikan. Menurut Greenlee tahun 1984, implementasi kebijakan pendidikan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi pendidikan, melainkan lebih dari itu. Implementasi kebijakan pendidikan juga menyangkut masalah konflik kepentingan, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan tersebut. Lebih jauh, Greenlee menjelaskan bahwa pengukuran implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada aksi. Menurut Udoji, implementasi kebijakan pendidikan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dibandingkan perumusannya. Kebijakan pendidikan hanya sekedar impian atau rencana sempurna yang tersimpan rapi sebagai arsip apabila tidak diimplementasikan. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang pedoman umum, formulasi, implementasi, evaluasi kinerja, dan revisi kebijakan publik di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Adapun langkah-langkahnya yaitu: 1. Penyiapan implementasi kebijakan pendidikan dari 0 sampai dengan 6 bulan. 2. Implementasi kebijakan pendidikan dilaksanakan tanpa sanksi atau masa uji coba dengan jangka waktu selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun. 3. Implementasi kebijakan pendidikan dengan sanksi dilakukan setelah masa uji coba selesai, disertai pengawasan dan pengendalian. 4. Setelah dilakukan implementasi kebijakan pendidikan selama 3 tahun, dilaksanakan evaluasi kebijakan pendidikan. Selanjutnya, persoalan-persoalan implementasi kebijakan. Menurut Solihin Abdul Wahab tahun 1990, mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan berhasil tidaknya suatu kebijakan, antara lain: 1. Kompleksitas kebijakan yang telah dirumuskan. 2. Kejelasan rumusan masalah dan alternatif pemecahan masalah. 3. Sumber-sumber potensial yang mendukung. 4. Keahlian pelaksanaan kebijakan. 5. Dukungan dari khalayak sasaran. 6. Efektivitas dan efisiensi birokrasi. Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat dievaluasi kemampuan kebijakan tersebut yang secara nyata dalam mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya, proses implementasi kebijakan perlu dievaluasi dengan cara mengukur dan membandingkan antara hasil akhir program-program yang dilaksanakan dengan tujuan-tujuan kebijakan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Suardani. Terima kasih.
Kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Beli Ari. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model kebijakan pendidikan. Nah, model-model kebijakan pendidikan itu dibagi menjadi 6 model. Ada model deskriptif, model normatif, model verbal, model simbolis, model prosedur, dan model sebagai pengganti dan perspektif. Nah, saya akan menjelaskan pertama yaitu model deskriptif. Menurut Suryadi dan Tilar adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan untuk penelitian dalam ilmu pengetahuan baik murni maupun terapan. Nah, adapun dari tujuan model deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan sebab-sebab dan konvensi-konvensi dari pilihan kebijakan. Nah, yang kedua itu ada model normatif. Nah, menurut Suryadi dan Tilar, model normatif itu adalah pendekatan normatif, disebut juga dengan pendekatan perspektif, yang merupakan upaya ilmu pengetahuan yang menawarkan suatu norma, kaidah, atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai untuk memecahkan suatu masalah. Nah, yang ketiga itu ada modal verbal. Nah, modal verbal ini relatif untuk dikomunikasikan di antara para ahli dan orang awam dan biayanya murah. Nah, yang keempat itu ada model simbolis. Nah, model simbolis ini menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan antara variabel-variabel kunci yang dipercaya mencari suatu masalah. Nah, yang kelima ada model prosedural. Nah, model prosedural ini memiliki hubungan yang baik di antara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Nah, yang terakhir itu ada model sebagai pengganti dan perspektif. Nah, menurut Suryadi dan Tilar ini merupakan upaya ilmu pengetahuan menawarkan suatu norma, kaidah, atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai memecahkan suatu masalah kebijakan. Baik, saya akan melanjutkan di sini mengenai analisis kebijakan dalam pendidikan. Nah, pentingnya analisis kebijakan itu menurut Thomas ada 5. Yang pertama, tidak terdapat kesepakatan umum mengenai nilai-nilai kegunaan sosial kecuali pada individu-individu atau kelompok masyarakat tertentu. Nah, yang kedua itu ada pembuat kebijakan. Nah, cenderung memaksimalkan nilai-nilai mereka dan tidak tertarik untuk bergeser dari landasan nilainya. Nah, yang ketiga itu ada komitmen dan sumber kebijaksanaan dan program yang ada menghalangi pembuat kebijaksanaan dari usaha-usaha mempertimbangkan alternatif-alternatif baru dan kreatif. Nah, karena keputusan-keputusan sebelumnya sudah membatasi atau menutup pilihan-pilihan sekarang. Nah, yang keempat itu ada waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi yang relevan pada saat semua alternatif yang mungkin begitu memakan biaya. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah mengenai otonomi pendidikan. Yang pertama ada arah kebijakan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan dapat dihimpun oleh atau dikelompokkan pada 4 kelompok. Yang pertama ada kebijakan yang berkenan dengan fungsi esensial lembaga pendidikan, terutama dalam hubungan dengan kurikulum, penempatan tujuan, rekrutmen tenaga pendidikan, penerimaan siswa mahasiswa, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada kebijakan mengenai lembaga yang di dalamnya ada faktor-faktor individual dan seluruh sistem kependidikan atau bagian dari lembaga pendidikan. Nah, yang ketiga itu ada kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan penakdiran tenaga kerja, promosi, pengawasan, dan penggantian seluruh staf. Nah, yang terakhir itu ada kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian sumber finansial, gedung, dan perlengkapan sebagai pendukung utama terselenggaranya program pendidikan khususnya pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada tren penting organisasi pendidikan. Nah, sebagai upaya penataan kembali struktur organisasi pemerintah dan implementasi kebijakan otonomi daerah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka sebagai implementasinya undang-undang tersebut telah diintegrasikan. Akhir ini ada metodologi studi kebijakan pendidikan. Nah, untuk menentukan pilihan metodologi yang mana paling relevan dalam suatu kebijakan, perlu adanya pemahaman tentang pandangan-pandangan terhadap tujuan daripada kebijakan yang
pendidikan itu sendiri. Nah, tujuan kebijakan itu ada 3. Yang pertama, tujuan kebijakan dilihat dari tingkat masyarakat. Nah, tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat dapat ditelusuri dari hakikat tujuan pendidikan yang universal. Nah, yang kedua itu ada tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan politisi. Nah, tujuan kebijakan ini dilihat dari tingkat politisi ini dapat ditelusuri dari sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Nah, misalnya itu pada tingkat individual. Pendidikan membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warga negara yang benar dan bertanggung jawab. Nah, yang terakhir itu ada tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan ekonomi. Nah, tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan ekonomi ini dapat ditelusuri dari kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Nah, sekian presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok kami terkait materi administrasi kebijakan dalam pendidikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami memohon maaf. Dan akhir kata kami tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.